Barat melihat Amerika Serikat, melihat Indonesia ini adalah game changer, pengubah permainan di Indo-Pasifik. Karena apa? Indonesia satu-satunya negara yang memiliki kekuatan Islam di dalam negeri. Sehingga dia berbeda betul dengan negara-negara Asia di Indo-Pasifik. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Di penghujung tahun 2022, banyak catatan-catatan seputar perkembangan politik yang perlu kita cermati. Kali ini, secara khusus, Jurnal Politik TV mengundang Smith Al-Hadar, seorang pakar politik Timur Tengah. Kita akan coba menelaah, kita akan meminta apa saja catatan-catatan penting di tahun 2022 ini Bang Smith bisa catat dan itu berdampak pada tahun yang akan datang. Kira-kira gimana nih? Iya, jadi kita mesti catat bahwa tahun 2022 ini terjadi satu perubahan geopolitik global yang sangat fundamental, dan itu akan mempengaruhi dunia sampai jauh ke depan gitu. Nah, pertama adalah perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina ini nanti dimulai tahun Februari tahun lalu dan masih akan berlangsung tahun 2023. Nah, kemudian yang kedua adalah fenomena kebangkitan Cina dan khususnya juga respon dia terhadap kebutuhan negara-negara di Timur Tengah. Nah, terkait dengan Timur Tengah, dalam perang Rusia-Ukraina misalnya kita lihat bahwa negara-negara Arab, 22 negara itu cuman Kuwait yang menentang Rusia karena pengalaman dia dulu Saddam Hussein, presiden Irak itu menyerang Kuwait. Jadi trauma itu membuat dia satu-satunya negara Timur Tengah yang mengecam dan menentang invasi Rusia ke Ukraina. Tapi selebihnya seluruhnya netral dalam perang ini. Meskipun Amerika Serikat sebagai sekutu utama dengan negara Timur Tengah itu berupaya untuk menarik negara-negara Timur Tengah ke pihaknya, terutama terkait dengan masalah energi. Kita tahu bahwa Amerika Serikat bersama NATO itu berusaha supaya menguras kemampuan perang Rusia. Caranya itu adalah dengan membujuk negara-negara Timur Tengah untuk memompa gas dan minyak lebih banyak untuk menggantikan energi Rusia yang hilang di Eropa. Kita lihat bahwa ternyata negara-negara Arab tidak merespon keinginan Amerika Serikat itu. Misalnya Saudi Arabia, itu bulan Juli lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang ketika di kampanye dulu dia menentang sekali atau dia berjanji akan menjadikan penguasa de facto Arab Saudi sekarang ini Pangeran Muhammad bin Salman itu untuk menjadikan Saudi adalah negara paria. Tapi karena faktor akibat dari perang Rusia-Ukraina, Biden datang ke Arab Saudi dan ketemu dengan si MBS ini, Muhammad bin Salman ini. Nah, tujuannya Biden minta supaya Saudi memompa lebih banyak minyak ke pasar. Tapi 2 bulan kemudian yang terjadi justru Saudi bersepakat dengan anggota OPEC Plus itu justru memotong minyak sampai 2 juta barel per hari.
ini berarti keinginan Amerika Serikat agar Tidak didengar ya? harga minyak dunia itu turun, justru Saudi memotong untuk menaikkan harganya di pasar global, dan itu mengecewakan Amerika Serikat. Tidak mau mendengar Amerika ini, kira-kira negara-negara Timur Tengah ini faktornya apa? Ya, faktornya dia melihat bahwa ke depan nanti ini perubahan geopolitik di tingkat global, yaitu Cina dengan Rusia yang sekarang semakin dekat. Sekarang Cina berusaha supaya lebih dekat dengan Rusia. Tujuannya itu untuk meningkatkan powernya dia, kekuatannya dia di Asia Timur, karena dia berkepentingan untuk memaksa Taiwan, negara yang dianggap membandel, bagian dari Cina, tapi kemudian merdeka, sehingga dia perlu kekuatan Rusia juga untuk menghadapi Amerika Serikat di Asia, di Indo-Pasifik. Dan Cina lihat bahwa Rusia tidak akan kalah dalam perang Rusia-Ukraina ini, tidak akan kalah gitu. Dan itu nampaknya benar, karena kita melihat bahwa ternyata sanksi-sanksi yang dijatuhkan NATO terhadap Rusia itu justru memukul anggota NATO sendiri gitu. Mereka sekarang ini menghadapi inflasi yang besar, dan akan memasuki tahun depan ini akan memasuki resesi, dan itu berarti kekuatan Eropa dalam menekan Rusia itu akan melemah, dan mereka akan dukung penyelesaian damai di meja perundingan, tapi mungkin dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Rusia. Karena kalau perang berkepanjangan, Eropa nggak mampu memikul beban perang Rusia-Ukraina itu, terutama kalau harus mengembargo Rusia gitu. Yang kedua, Cina muncul sebagai kekuatan global yang berpotensi menyamai Amerika Serikat dalam waktu yang tidak lama lagi. Sekarang Cina itu merupakan negara dengan besaran ekonomi terbesar kedua di dunia. Nah, negara-negara Arab itu melihat itu. Walaupun mereka sekutu Amerika Serikat, tapi mereka melihat bahwa melawan Cina dan Rusia pada momen sekarang ini itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka ke depan. Tidak menguntungkan ya? Tidak menguntungkan sama sekali ini. Karena Amerika Serikat sudah melepaskan diri dari ketergantungan dia pada minyak Timur Tengah, sementara Cina justru sekarang seperti kita lihat di tahun lalu, itu Cina menandatangani kesepakatan adanya deal dengan Iran itu untuk mengharuskan deal dengan Iran yang akan memasok Cina minyak dan gas itu selama 25 tahun. Nah, barusan mulai tanggal 17 sampai tanggal 19 Desember lalu, Presiden Cina Xi Jinping itu datang ke Saudi 3 hari dan melakukan KTT, konferensi tingkat tinggi, 3 sekaligus, yaitu konferensi tingkat tinggi antara Cina dengan Arab Saudi, konferensi KTT antara Cina dengan negara Arab Teluk, dan KTT Cina dengan Arab. Dan Arab menyambut kedatangan Xi Jinping dengan antusias. 20 negara dan 22 negara Arab yang hadir di Arab Saudi itu ada 20 negara. Dan mereka malah melawan keberatan Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah menyatakan bahwa dia tidak senang dan tidak akan menguntungkan Timur Tengah, katanya, kalau makin akrab dengan Cina. Tapi negara Arab mengabaikan itu. Kemudian juga Amerika Serikat sudah memperingatkan negara-negara Arab Teluk yang melakukan kerjasama
dengan Cina di bidang informatika 5G itu. Nah, katanya Amerika Serikat bilang itu merupakan teknologi satu platform yang memungkinkan Cina menyadap. Tapi negara Arab Teluk juga nggak peduli karena ini berkepentingan dengan masa depan mereka ini. Nah, kemudian kita melihat sekarang ini bagaimana respons negara-negara Timur Tengah terhadap dua peristiwa yang saya sebut tadi. Yang pertama perang Rusia dan Ukraina yang akan memunculkan Rusia sebagai pemenang, dan yang kedua adalah perkembangan Cina yang nggak bisa dihentikan. Dia akan menjadi suatu kekuatan besar ke depan. Oleh karena itu kita lihat, selain dari KTT yang dihadiri Xi Jinping dalam 3 KTT sekaligus dalam 3 hari di Arab Saudi itu, juga kita melihat bahwa Mesir dan Arab Saudi baru-baru ini ikut melamar menjadi anggota BRICS. BRICS itu organisasi kerjasama antara Brasil, Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa, Afrika Selatan, itu 5 negara ini. Nah, ini tiba-tiba Mesir dan Arab Saudi itu sekutu Amerika Serikat melamar untuk menjadi anggota ini. Ini menampar wajah Amerika Serikat, tapi harus mereka lakukan karena mereka kepingin survive dan mereka kepingin ada diversifikasi ekonomi yang cukup meluas. Melamarnya Saudi dan Mesir itu mengikuti langkah yang sudah dilakukan oleh Turki dan Iran sebelumnya untuk melamar jadi BRICS. Bulan September lalu itu juga pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Raisi ini itu menghadiri SCO, Organisasi Kerjasama Shanghai. Itu terdiri dari Cina, Rusia, negara-negara Asia Tengah dan Asia Selatan, Afghanistan, Pakistan, India. Nah, plus minusnya untuk Indonesia ini kira-kira apa? Iya. Itu menunjukkan bahwa mereka merespons perubahan geopolitik di mana Rusia dan Cina ini akan menjadi satu kutub yang sangat kuat. Oleh karena itu, mereka tidak mau lagi bergantung kepada Amerika Serikat dengan sekutunya Barat yang sekarang ini kekuatannya mulai meredup, berkurang gitu. Dengan adanya fenomena seperti ini, maka Timur Tengah terjadi vakum gitu. Karena Amerika Serikat punya cengkraman di sana sudah melemah. Dia lebih fokus ke Indo-Pasifik. Karena terjadinya kevakuman di Timur Tengah, maka mereka ini mencari posisi untuk menjadi kekuatan berimbang antara Amerika Serikat dengan sekutu Baratnya, Rusia dengan Cina gitu. Lalu Indonesia ini bagaimana gini? Indonesia dalam menjawab ini sudah terbentuk satu sistem multipolar. Jadi bukan monopolar lagi seperti dikendalikan oleh Amerika Serikat, tapi Rusia dan Cina ini dan India ini akan muncul sebagai satu kutub baru lagi. Saya melihat Indonesia memang tidak bisa melawan Cina gitu. Tidak bisa melakukan konfrontasi atau karena dia juga kepingin mendapat manfaat dari kebangkitan Cina ini, ekonominya, dan kita kan tujuan ekspor kita yang nomor 1 di dunia kan ke Cina, dan ke depan itu nanti pasar Cina semakin terbuka sehingga Indonesia ingin mendapatkan manfaat dari kemajuan Cina ini, pasarnya Cina. Di pihak lain, Barat melihat Amerika Serikat melihat Indonesia ini adalah game changer, pengubah permainan di Indo-Pasifik. Karena apa? Indonesia satu-satunya negara yang memiliki kekuatan Islam di dalam negeri. Sehingga dia berbeda betul dengan negara-negara Asia di Indo-Pasifik. Karena faktor Islamnya dia. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, dalam konteks persaingan Amerika Serikat dengan sekutu Baratnya melawan Cina dengan Rusia, Indonesia itu negara yang sangat strategis karena posisi
geografinya dan kemudian kekuatan politik di dalam negeri itu. Nah, karena Amerika Serikat melihat bersaingan dengan Cina bukan hanya di bidang militer dan teknologi, tetapi di bidang ideologi. Sekarang negara-negara negara-negara berkembang melihat sistem Cina ini justru menggiurkan karena mereka berurusan dengan demokrasi dan penegakan HAM ini repot betul. Dan Amerika Serikat dengan sekutu baratnya menjadikan hal itu sebagai syarat peminjaman uang, sementara Cina ini enggak. Dia terbuka memberikan pinjaman ini dengan dalam rangka memperkuat pengaruh ekonominya di seluruh dunia ini. Nah, tapi Indonesia, Cina tidak bisa kuasai karena faktor sejarah sejak zaman Singosari itu Indonesia itu tidak pernah mau mengakui hegemoni Cina di Indo-Pasifik. Dia selalu melawan itu. Nah, ini modal bagi Barat untuk bagaimana menjadikan Indonesia ini sebagai bumper gitu. Karena Cina ini untuk bisa ke Pasifik maupun ke Samudra Hindia, dia harus butuh Indonesia dalam hal ini. Nah, bagaimana sekarang ini Indonesia memanfaatkan posisi dia yang sangat strategis untuk mendapatkan keuntungan dari persaingan global, kekuatan-kekuatan global antara Rusia, Cina, dan Barat. Nah, saya melihat bahwa Indonesia ini sebuah kekuatan yang besar, pasarnya besar, letak geografinya sangat strategis, tapi pemerintah kita, terutama pemerintahan yang sekarang ini, itu tidak melihat bahwa kekuatan Indonesia itu sebegitu rupanya sehingga dia sebenarnya punya daya tawar yang tinggi terhadap Cina. Karena Cina lebih butuh Indonesia dibandingkan Indonesia butuh Cina gitu. Nah, tapi kita dalam deal-deal pertambangan dalam ini itu semua kita lemah, selalu hanya menguntungkan Cina. Lemah, ya? Iya, padahal kita bisa meningkatkan bargaining power kita karena ini pasar kita, geografi kita ini. Dan Cina itu dia butuh sekali Indonesia karena Indonesia itu game changer di Indo-Pasifik gitu. Nah, Vietnam saja dan Filipina yang bisa dibilang sangat lemah dibandingkan dengan Indonesia itu berani bersikap tegas terhadap Cina, meskipun dua negara ini jauh lebih lemah dari Indonesia dan karena Cina butuh, mereka paham betul Cina. Jadi mereka butuh mereka tahu bahwa Cina butuh kita. Jadi walaupun mereka bersikap keras, hubungan ekonomi dengan Cina itu tetap berjalan. Nah, Indonesia pun kalau bersikap tegas karena Cina ini mengakui Laut Natuna Utara itu sebagai wilayahnya dia. Dan kita kok nggak kuasa kita untuk menekan Cina itu kok nggak bisa gitu. Nah, terjadinya polarisasi perubahan geopolitik ini itu saya meramalkan atau saya prediksi bahwa organisasi kerjasama Islam itu akan diperkuat gitu sebagai bentuk lain untuk mengimbangi dua kekuatan besar ini. Nah, Indonesia ada di dalam situ. Sekarang kita tahu bahwa perdagangan intra anggota organisasi kerjasama Islam itu cuma 10%. Terlalu sedikit. Padahal kekuatan ekonomi OKI ini itu sangat besar. Tapi kerjasama ekonominya itu cuma 10%. Nah, Indonesia harus bisa membaca kecenderungan geopolitik tahun depan
di mana terbentuk dua kutub ini, kita memerlukan selain kita bisa menghidupkan kembali gerakan non-blok yang cukup masih relevan sampai sekarang karena adanya fenomena munculnya kemungkinan perang dingin ke depan, itu butuh sekali. Dan di kedua organisasi ini, baik organisasi kerjasama Islam maupun gerakan non-blok, di mana negara-negara Arab dan Timur Tengah semua tergabung dalam dua organisasi ini, Indonesia bisa mengeksploitasi di dua organisasi ini karena dibandingkan dengan negara anggota GNP ini, Indonesia ini juga satu negara yang sangat penting dan dibutuhkan di dalam dua organisasi ini. Faktornya apa yang bisa memperkuat, mengoptimalkan posisi Indonesia yang dipandang sebagai game changer tadi? Iya, untuk Timur Tengah, pertama faktor Islamnya dia. Nah, dulu sejak Soekarno kita tidak memanfaatkan ekonomi Timur Tengah, kurang gitu. Pada waktu itu Soekarno sangat sibuk dengan politik luar negeri gitu, karena menghadapi dua kutub dalam perang dingin ini. Dia dekat kepada Nasser, bangun kekuatan dengan kaum nasionalis dan gerakan kiri di Timur Tengah. Nah, akibatnya itu negara-negara sekutu Amerika Serikat yang kanan Arab Saudi itu tidak terjalin kerjasama ekonomi yang maksimal dengan Indonesia karena Soekarno lebih sibuk dengan politiknya itu dan gerakan kiri untuk menghadapi Barat gitu. Nah, ketika Soekarno jatuh, Soeharto juga memasang jarak dengan Islam sampai tahun 90-an. Ketika posisinya dia di kalangan militer mulai melemah, dia baru membentuk ICMI itu. Nah, pada saat itulah dia baru mulai berorientasi ke Timur Tengah. Karena dia sebelumnya itu dia nggak mau terlihat sebagai negara yang Islamis gitu, yang agak pro-Islam gitu. Soeharto memasang jarak dengan itu. Sampai di awal 90-an ketika ICMI dibentuk, untuk Soeharto kepingin mendapatkan dukungan dari kaum muslim di Indonesia, dibentuk ICMI itu. Tapi itu tidak lama kemudian dia runtuh kan. Nah, setelah dia itu masih penguasa-penguasa kita masih melihat Timur Tengah ini sebagai satu kawasan yang hanya merupakan negara yang mampu menampung ekspor kita masalah TKW. Dan Indonesia juga kita tidak melihat adanya kepentingan ekonomi yang Indonesia tidak melihat Timur Tengah sebagai kepentingan ekonomi yang signifikan gitu. Dia cuma melihat itu Saudi itu sebagai wilayah agama di mana jamaah haji kita ke sana dan kita ekspor TKW-nya itu. Cuman itu yang dilihat. Nah, begitu juga sampai ke pemerintahan Jokowi. Nah, saya melihat Jokowi ini mungkin karena dia tidak terlalu paham mengenai geopolitik dan dia serahkan kepada Menteri Luar Negeri kita. Dengan sendirinya Retno Marsudi itu juga kan karena dia dia nggak ada visi presiden tentang Timur Tengah itu bagaimana. Retno mengambil langkah-langkah yang hati-hati gitu. Nah, ini dengan langkah yang karena Indonesia berusaha untuk menyenangkan semua negara di Timur Tengah. Kalau negara Timur Tengah itu kan saling sikut juga kan.
Di Timur Tengah itu ada 3 kekuatan besar. Pertama, kekuatan namanya kekuatan pro status quo. Itu negara-negara Arab yang menentang Arab Spring pada waktu 2011 itu. Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Uni Emirat Arab. Mereka membentuk blok itu yang menentang Ikhwanul Muslimin itu. Mereka pro status quo. Kemudian ada kekuatan pro perubahan, itu Qatar dan Turki itu. Nah, mereka ini dukung perubahan gitu, termasuk Arab Spring itu untuk menimbulkan perubahan di dalam rejim-rejim di Timur Tengah itu. Lalu yang ketiga ada kekuatan poros perlawanan. Nah, itu dipimpin oleh Iran, Irak, Suriah dan Lebanon. Ini negara Syiah ini semua nih mereka ini. Nah, jadi karena Indonesia kepingin menyenangkan semua pihak, akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Atau dia mendapat hanya sedikit. Karena semua negara tidak melihat dia sebagai teman. Semua negara ya, dari 3 blok yang ada di Timur Tengah itu, iya, tidak menganggap Indonesia sebagai teman. Sebagai teman. Dia oke, Indonesia ada, kita nggak bermusuhan dengan dia. Tapi kita nggak dapat apa-apa dari dia, berteman dengan dia juga nggak ada apa-apanya. Dan karena Indonesia ini menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas aktif itu kadang-kadang salah diterjemahkan sebagai sikap banci gitu. Sikap tidak pro kemana-mana gitu. Nah, akhirnya Indonesia negara Islam yang besar yang tidak punya beban sejarah dengan negara-negara di Timur Tengah, sehingga mereka tidak mempunyai Indonesia itu nggak punya bibit-bibit konflik dengan negara-negara Timur Tengah. Jadi akhirnya Indonesia tidak bisa memanfaatkan kekuatannya dia sebagai satu kekuatan yang mengubah gitu, atau yang menuntun Timur Tengah gitu. Dia berteman semua dengan Syiah, Iran, semua dia berteman ini. Akhirnya semua negara Arab itu tidak melihat dia sebagai teman. Dan akhirnya kita nggak dapat manfaat dari ekonomi negara-negara Arab itu yang cukup besar untuk menanam modal ke kita gitu. Ke depan seperti apa mestinya? Nah, Indonesia, saya melihat bahwa salah satu calon presiden tahun 2024 itu adalah satu pertarungan di tahun 2024 itu sangat krusial bagi Indonesia gitu. Karena pada tahun itu Indonesia ini masih memikul utang yang sangat besar. Kemudian dampak dari COVID-19 itu belum bisa memulihkan luka-luka kita yang kita terima sepanjang itu. Dan kita akibat dari resesi dan karena perang Rusia dan Ukraina itu masih akan kita pikul gitu beban itu. Nah, untuk bisa kita keluar dari situ, kita memerlukan satu pemimpin baru, gitu. Pemimpin yang memahami geopolitik yang sedang berkembang sekarang ini. Gitu. Nah, kalau kita mendukung calon presiden yang mendukung status quo, yang mendukung pemerintahan sekarang ini, atau melanjutkan politik luar negeri seperti yang dijalankan oleh pemerintahan kita sekarang ini, maka kita juga tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang kembali tidak punya kekuatan lagi ya? Tidak punya kekuatan karena pemerintahan Jokowi itu nggak bisa memanfaatkan politik luar negeri sebagai penyumbang atau berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Sebab kita tahu bahwa politik luar negeri adalah kepanjangan tangan dari politik dalam negeri. Dia digunakan untuk mendukung kepentingan kita di dalam negeri. Tapi karena Jokowi
bukan dari latar belakang seperti itu, saya tidak melihat beda dengan Soekarno, Soeharto, atau misalnya Gus Dur. Gus Dur itu ketika dia jadi presiden dalam singkat, tapi dalam 1 bulan tuh dia pergi sampai 4 kali ke luar negeri itu. Dan dalam 1,5 tahun dia punya perjalanan itu 52 miliar dia gunakan itu. Tapi dia paham mengenai politik luar negeri. Bagaimana ketika Soeharto jatuh dan itu kan di Indonesia kan luar turbulensi gitu, gejolak dalam negeri yang luar biasa. Nah, dia memerlukan dukungan luar negeri untuk menstabilkan masalah dalam negeri. Oleh karena itu dia pergi. Soekarno, Soeharto itu sangat menyadari politik luar negeri gitu. Tapi menyedihkan Jokowi pemerintahannya dia. Tapi kita memang ya sudah itu. Saya ingat betul ketika tahun 2014 itu debat presiden itu penanya tanya sama Jokowi bagaimana pandangan Bapak terhadap masalah di Laut Cina Selatan. Dia jawab waktu itu Indonesia tidak punya kepentingan di situ. Di bincang spesial yang lalu, almarhum Ferry Mursidan Badan, seorang politisi yang sempat bicara di forum jurnal politik, menyebut dalam percaturan global, dalam persaingan global itu Anies kelihatannya bisa diandalkan. Anda setuju nggak dengan pernyataan itu? Saya sangat setuju. Saya sangat setuju karena dia Anies itu dari konteks demokrasi dan HAM itu negara-negara Barat melihat Anies itu anak kandungnya. Karena dia itu bersekolah di sana di S2 dan S3 di sana, dan yang paling penting track recordnya dia ketika memimpin Jakarta itu sebenarnya Anies telah menjalankan politik luar negeri. Ketika dia bangun JIS, ketika dia itu dan kemudian misalnya ketika dia mau adakan sirkuit balap Formula E misalnya, itu kan pemerintah kan boikot supaya proyek ini gagal karena ini dianggap proyek Anies yang bisa melejitkan namanya di panggung internasional, sehingga semua BUMN menolak kerjasama dengan Anies. Tapi bagaimana dalam waktu yang sangat singkat dia bisa berdiplomasi ke luar negeri, dan kita tahu bahwa kemudian hajat itu berlangsung dengan sangat sukses. Semua perusahaan raksasa itu berbondong-bondong pasang iklan di sana. Tanpa BUMN, dukungan BUMN itu berhasil. Nah, itu tidak mungkin hal itu bisa berhasil kalau Anies tidak mempunyai kemampuan diplomasi. Karena dalam diplomasi kita tahu bahwa dalam menjalankan politik luar negeri itu banyak instrumen yang digunakan. Misalnya instrumennya banyak, misalnya gini, instrumen ekonomi misalnya. Amerika Serikat suka gunakan itu untuk memaksa negara target mengubah perangainya, dia embargo ekonomi misalnya. Nah, cuman kemudian tidak terlalu efektif. Buktinya misalnya Iran, Korea Utara, Kuba, itu puluhan tahun Amerika Serikat mengembargo minyak, tapi mereka bisa eksis. Kemudian bagaimana instrumen mempermalukan negara target, misalnya seperti Cina gitu. Itu masalah Uighur, Muslim Uighur di sana kan dieksploitasi oleh Amerika Serikat, bahwa terjadi genosida budaya terhadap orang-orang Uighur di sana. Tujuannya untuk mengubah perangai Cina, penindasan Cina terhadap mereka. Tapi itu juga kurang berhasil. Lalu ada caranya itu perang. Perang itu pilihan politik luar
bentuk lain dari politik luar negeri untuk mengubah negara target. Nah, yang lain itu adalah diplomasi yang umum. Ini murah, resikonya kecil, tapi dia memerlukan kecanggihan, kecerdasan pemimpin sebuah negara. Karena dia nggak ada modal kecuali ngomong bicara saja. Bagaimana dia mempengaruhi lawan bicaranya itu. Nah, sekarang itu berkembang satu ilmu baru yang belum terlalu ini, namanya meta power. Jadi diplomasi satu negara itu bergantung kepada kekuatan pemimpin negara itu. Bagaimana dia mempengaruhi lawan bicaranya dengan Anies bicara. punya kemampuan meta power itu? Anies itu dari, kalau kita lihat dari calon-calon aspiran capres yang ada sekarang, nggak ada yang bisa saingi sama Anies dalam soal ini. Dia selain track record, kita bisa melihat bagaimana dia menjinakkan semua orang. Gitu. Bukan dengan cara caci maki, bukan dengan cara ini, tapi dengan senyum, dengan sikap, dengan komunikasi yang terstruktur, terukur, bagus, itu dia berhasil mengubah perangainya itu. Kita tahu bahwa ketika dia awal jadi gubernur, itu kekuatan-kekuatan non-Islam pada waktu itu mencurigai dia betul. Politik identitas segala macam. Nah, kita maklumi lah kalau di awal pemerintahan Anies di Jakarta itu kalau ada timbulnya citra seperti itu bisa kita maklumi lah. Karena pada waktu itu kan kasusnya Ahok dengan surat Al-Maidah itu pada waktu itu. Dan ketika itu Rizik Syihab dengan FPI-nya kan memimpin tablik akbar berkali-kali di Monas sana. Meskipun Anies gak hadir di sana, dan Anies juga datangi kepada kelompok-kelompok agama minoritas, yang paling disorot itu Anies datang ketemu dengan Rizik. Oke. Dan dia didukung oleh PKS. Nah itu kemudian menjadi senjata musuhnya dia untuk terus sampai sekarang ini menunjukkan dia sebagai politik identitas. Nah sebenarnya dengan diplomasi, dengan sikap itu Anies telah mengubah hampir seluruh kelompok di Jakarta pada waktu itu. Sekarang ini kelompok-kelompok Buddha, Hindu ini semua berterima kasih. Mereka bilang belum pernah ada gubernur Jakarta sebelumnya yang begitu adil memperlakukan mereka, membangun rumah-rumah ibadah. Nah ini kekuatan modal ya, modalnya dia itu. Karena itu saya sangat yakin kalau misalnya Anies menjadi presiden untuk Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari politik luar negeri itu. Karena lebih dari kapanpun di dunia global pada saat ini politik luar negeri itu berperan penting. Dan para aspiran capres yang ada sekarang ini, mereka belum menunjukkan kemampuan untuk menjalankan politik luar negeri secara pribadi gitu. Anies misalnya salah satu contoh lain. Dia ketika itu berbicara langsung dengan Sekjen PBB mengenai penanganan COVID. Dan begitu habis mereka dialog, Sekjen menyatakan saya setuju dengan pandangan Anda, dan dia ikuti Pak. Nah ini kan orang punya meta power, kekuatan pribadi, kekuatan dalam diri dia yang mampu mempengaruhi lawan bicara. Baik Bang Smith, ini kita masih ingin banyak yang kita gali soal politik luar negeri kita ini, kemudian soal peluang-peluang ke depan kita, soal kepemimpinan nasional kita yang bisa memainkan peran ke depannya. Iya, gitu. Kita tetap punya semangat untuk menyongsong tahun baru, harapan baru, perubahan baru. Ya, optimis. Pemirsa,
nantikan bincang-bincang menarik lainnya pada sesi selanjutnya di Jurnal Politik TV. Sampai berjumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.